Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seka Safrida Dalimunte dengan NIM 240200165. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Syekh Ali Hasan Abdari. Pada video ini, saya akan memaparkan analisis saya tentang ekonomi publik yang mengenai kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah, yang ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya yang dengan mata kuliah Ekonomi Publik. Penjelasan saya di video ini mengenai kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah menggunakan PPT ataupun PowerPoint. Oke, let's go! Nah, yang mau ini kita bahas tentang kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Seiring dengan perkembangannya tersebut, sistem ekonomi beberapa kali mengalami kendala, kegagalan, dan mekanisme pasar. Adapun peran pemerintah dalam kegagalan mekanisme pasar untuk menstabilkan perekonomian negara dan memberikan keadilan untuk perilaku ekonomi. Nah, di dalam kegagalan pasar dan adanya campur tangan pemerintah, ada beberapa yang harus kita bahas secara rinci. Yang pertama, konsep pasar. Kedua, mekanisme pasar. Dan ketiga, hubungan ekonomi politik dan sektor politik. Mari kita simak dengan baik-baik. Let's go! Sebelum saya membahas tentang konsep pasar, sini saya akan membahas sedikit tentang kegagalan pasar. Saya akan mengulasnya semampu saya. Mengapa terjadi kegagalan pasar? Ada yang tahu? Ya, betul. Kegagalan pasar terjadi karena mekanisme pasar tidak berfungsi secara efisien, yang dimana mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat tidak maksimal. Sehingga timbullah kegagalan pasar. Karena masyarakat tidak tertindak secara komparatif, sebab perilaku komparatif yang akan menyebabkan perekonomian optimal dalam suatu perekonomian. Kegagalan pasar juga merupakan suatu di mana kondisi pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar baik secara efisien maupun ketimpangan antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, mekanisme di suatu pasar tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan dalam pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau bahkan sedikit. Terjadinya kegagalan pasar bisa juga diartikan sebagai kegagalan sebuah institusi yang masih berkaitan dengan pasar maupun sistem pengaturannya dalam sebuah aktivitas. Kegagalan pasar bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya oligopoli, terus praktek monopoli, terus barang publik, informasi yang tidak aktual ataupun eksternalitas. Nah, selain faktor-faktor tersebut, ada juga seperti aktivitas pasar yang tidak dipengaruhi oleh regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan permintaan. Misalnya, subsidi, pajak, pengaturan harga pasar, dan upah minimum rata-rata. Itu bisa menjadi salah satu faktor kegagalan pasar. Setelah membahas kegagalan pasar, sekarang waktunya kita bahas konsep pasar. Nah, ada yang tahu apa itu konsep pasar? Ada yang tahu nggak? Baiklah, kalau nggak ada yang tahu. Konsep pasar itu konsep pasar termaksud dengan penawaran dan permintaan. Nah, pasar adalah tempat terjadinya penawaran dan permintaan, yang dimana menemukan konsumen dan produsen. Itu kan menurut bahasa sehari-hari, pasar tempatnya orang yang berniaga ataupun berdagang, yang adanya konsep tawar-menawar. Nah, secara bahasa, pasar bisa disebut dengan mercitus, yang artinya berdagang atau suatu tempat berdagang. Menurut istilah, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara penjual dan pembeli suatu barang atau jasa. Nah, biar nggak banyak artinya kan, pasar itu bisa diartikan secara garis besar itu biar simpel, tempat utama terjadinya keberlangsungan kegiatan ekonomi. Pasar pada dasarnya memiliki 3 fungsi, yaitu berperan sebagai distribusi, kedua pembentukan harga, dan 3 promosi. Kita akan bahas itu satu persatu. Oke? Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi-fungsi pasar yang terdapat di konsep pasar yang harus kita ketahui. Yang pertama, pasar
berperan sebagai distribusi. Di situ berfungsi sebagai penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar sebagai sarana distribusi juga bertugas memfasilitasi interaksi atau media distribusi antara produsen dan konsumen. Dengan ini, fungsi yang terlihat dalam distribusi ini aktivitas dapat berinteraksi dengan mudah dalam aktivitas menawarkan barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen ke konsumen. Salah satu contoh pasar berperan sebagai distribusi yaitu penjual mie ayam. Dia langsung mendistribusikan atau menyalurkan atau menjual langsung jualan dia atau produk dia kepada konsumen. Dan jika konsumen tertarik, pasti dia langsung membelinya. Itu adalah salah satu contoh pendistribusian barang. Tapi secara langsung, masih banyak contoh-contoh pendistribusian ataupun pasar sebagai pendistribusian seperti warteg juga. Dia menyalurkan produk dia, maksudnya menjualkan produk dia kepada konsumen. Itu juga salah satu penyaluran. Kedua, pasar yang berperan sebagai pembentuk harga. Kenapa pembentukan harga? Karena di pasar kan sering tuh terjadi tawar-menawar, sehingga harga ditentukan oleh permintaan konsumen kepada produsen ataupun produsen kepada konsumen. Dan juga pasar adalah tempat bertemunya konsumen dan produsen, sehingga harga ditentukan oleh kedua belah pihak jika saling menyetujui. Dikarenakan di situ pasti akan muncul tawar-menawar, sehingga harga bisa ditentukan oleh tawar-menawar dari produsen dan konsumen. Itulah fungsi pasar sebagai pembentukan harga. Dan yang ketiga, pasar sebagai alat promosi. Nah, kenapa pasar disebut sebagai alat promosi ya? Dikarenakan kan pasar merupakan tempat untuk memperkenalkan, mempromosikan, ataupun memasarkan serta menginformasikan produk mereka kepada konsumen. Sehingga jika konsumen tertarik dengan promosi ataupun barang yang mereka kenalkan, barang mereka akan laku. Begitu salah satu cara produsen memperjualkan barang atau produk dia. Dan ya, ada beberapa alat promosi seperti spanduk, brosur, melakukan iklan, membuat di radio. Itu adalah salah satu alat promosi produsen supaya konsumen ada niatan untuk membeli produk mereka. Itu adalah fungsi-fungsi pasar yang terdapat dalam konsep pasar yang harus kita ketahui. Selesai membahas konsep serta fungsi pasar, dan kita sudah tahu apa itu konsepnya, apa itu fungsinya, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang mekanisme pasar. Pasar mekanisme adalah mekanisme yang mengatur keberlangsungan kegiatan ekonomi melalui pasar. Pasar di sini adalah interaksi antara penjual dan pembeli. Disinilah para pelaku ekonomi saling berjumpa dan saling bertemu untuk melakukan interaksi dan aktivitas transaksi untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Bukan hanya mekanisme pasar yang ada, tapi harga juga ada. Namanya mekanisme harga. Yang dimana mekanisme harga juga merupakan proses interaksi berdasarkan keberadaan modal ekonomi dasar daya tarik antara produsen dan konsumen, baik antara segi pasar output dan input. Harga di pasar berfungsi seperti tangan untuk mengatur perekonomian ataupun kegiatan ekonomi. Ini berbeda dari sistem regulasi undang-undang peraturan pemerintah. Menurut Smith, ada 3 campur tangan pemerintah dalam mekanisme harga ataupun pasar ini. Yang pertama, mempertahankan negara dari serangan dari luar. Yang kedua, menerapkan sistem hukum yang adil dalam negara. Dan yang ketiga, melaksanakan pengembangan dan melaksanakan pekerjaan umum. Itu adalah menurut Smith tentang campur tangan pemerintah. Pelaksanaannya mekanisme memiliki banyak keuntungan, tetapi mekanisme juga memiliki sendiri kelemahannya. Hal ini mengakibatkan kompetisi atau interaksi kompetitif di semua lingkungan. Inilah beberapa kelemahan dalam pelaksanaan mekanisme. Pertama, adanya sistem pasar yang memicu monopoli juga kelemahan mekanisme pasar. Kedua, kondisi harga yang beredar di pasar cenderung berubah tergantung pada penawaran
dan sisi permintaan dari mekanisme itu sendiri. Dan yang ketiga, penyediaan barang atau jasa dalam mekanisme pasar masih terlihat tidak efisien karena kendala dari kurang fasilitas disediakan oleh mekanisme pasar itu sendiri. Secara simpel, mekanisme pasar bisa didefinisikan seperti ini. Kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar seimbang ataupun stabil, yang dimana terdapat jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Nah, ataupun bisa disebut juga setiap transaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh harga dan jumlah barang yang diminta, sehingga titik keseimbangan ataupun equilibriumnya terletak pada jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar, yang dimana sebelumnya saya membahas itu kelemahan saat menjalankan mekanisme pasar. Di sini saya menyebutkan apa sih faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar, yaitu itulah faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Apa permintaan konsumen itu diantara itu harga, pendapat konsumen, selera, dan kemaslahannya. Dan ya, pasti kalian bertanya kan, mengapa pentingnya mekanisme pasar? Misalkan, sebenarnya mekanisme pasar itu adalah sinyal bagi konsumen dan produsen, yang dimana jika harga menaik, maka sinyal itu akan ditangkap oleh konsumen dan produsen, yang dimana sinyal produsen pasti dia akan menaikkan harga barang dia, dan bagi konsumen itu adalah signal untuk mengurangi permintaan dia, dan harga akan berubah dengan sendirinya. Itulah mekanisme itu penting dalam pasar. Dan iya, campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar itu hanya untuk mengatur mekanisme pasar dengan menetapkan sebuah lembaga pengawas pasar ataupun market supervision, yang dimana dia mengontrol harga dan pelaku pasar, sehingga walaupun produsen dan konsumen menentukan harga, tapi ada yang mengontrol harga tersebut. Begitu. Itulah kegunaan salah satu peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Kita sudah selesai membahas tentang mekanisme pasar. Sekarang kita lanjut kepada hubungan ekonomi politik dan sektor publik. Nah, ekonomi politik itu ialah mempelajari tentang penetapan harga maksimum. Dalam menetapkan harga, dilakukan berbagai sektor seperti perdagangan, perindustrian, ataupun transportasi serta kesehatan. Contoh, seperti harga obat-obatan, BBM, dan harga tiket bus, kereta api, dan lain-lain. Sekarang, yang dimaksud dengan sektor publik. Ruang lingkup sektor publik adalah indikator penting dalam keberlanjutan perekonomian dalam bidang industri. Peran itu bisa melibatkan intervensi dari pemerintah untuk menyeimbangkan sektor publik. Sektor publik itu sendiri jauh dari pasar bebas, disertai dengan minimal intervensi pemerintah. Secara umum, pemerintah struktur terdiri dari kelompok masyarakat, kalangan politik, dan bikorat atau kelompok pemerintah. Ruang lingkup ekonomi sektor publik mengutamakan pelayanan terjangkau untuk masyarakat, atau dalam artian lain, penyediaan barang oleh pemerintah melalui dana pajak, sepenuhnya milik publik, dan sepenuhnya warga negara berhak memilikinya. Nah, kelompok masyarakat dari sektor publik dan ekonomi publik, mereka cenderung memiliki cukup perbedaan yang signifikan, sehingga menjadikan lebih mudah bagi setiap individu untuk menemukan publik pelayanan dan selaras sesuai dengan integritas masing-masing permintaan individu. Karena kita sudah tahu apa itu sektor publik, di dalam sektor publik ada beberapa faktornya, bukan hanya dalam bidang ekonomi, tapi ada juga faktor di dalam bidang politik, sosial budaya, dan sejarah. Dan kalian pasti bertanya, siapa yang ada dalam sektor publik? Yang berada di lingkungan sektor publik itu yaitu pemerintahan, organisasi keagamaan, institusi pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan kenapa? Dan apa sih pentingnya sektor publik itu? Kenapa sektor publik itu penting? Dikarenakan sektor publik itu merupakan ataupun sektor publik itu menjadi
salah satu monopoli di tangan pemerintah yang merupakan organisasi penting, sehingga sektor publik itu penting di dalam pemerintah ataupun masyarakat, dan sektor publik juga dapat mendukung kita dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, kalau dari peran pemerintah sektor pasar kita akan bahas lebih lanjut yuk. Nah, keterlibatan kelompok pemerintah dalam manajemen sektor publik mempengaruhi negara dan aspek perekonomian dan mempengaruhi sektor mekanisme pasar itu menurut Prasetya tahun 2013. Nah, kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita membahas tentang peran pemerintah. Posisi pemerintah saat ini dikenal sebagai axe driver untuk merampingkan beberapa proses untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang tersedia jika lokasi tidak memungkinkan untuk diarahkan atau ditangani oleh mekanisme pasar itu sendiri. Mekanisme pasar adalah tidak sempurna dan tidak dapat berjalan dengan baik karena berbagai bentuk faktor penghambat yang saya bilang di awal tadi, bagaimana kegagalan pasar terjadi, ada beberapa faktor penghambat, ya kan? Jika kegagalan mekanisme pasar itu akan membuat berdampak pada penetapan harga yang berkembang di pasar, sehingga mekanisme sulit ditentukan dan akan dikhawatirkan berdampak pada pelaku ekonomi di mekanisme pasar. Dan negatifnya, pengaruh ini akan sangat mempengaruhi keseimbangan perekonomian, baik secara mikro maupun makro, itu menurut Karim tahun 2010. Dalam sebuah mekanisme pasar bebas, tanpa adanya pengawasan dan pengendalian dari pemerintah, menyebabkan spekulasi harga dan mendorong tingkat eksploitasi sumber dayanya, sehingga hanya kelompok tertentu yang akan mendominasi karena perbedaan serata kehidupan yang membahayakan lemah dari segi ekonomi, baik pedagang kecil maupun konsumen. Kegiatan untuk menstabilkan perekonomian dibentuk oleh pemerintah dan mengendalikan mekanisme pasar. Salah satu kebijakannya adalah menetapkan harga minimum untuk melindungi posisi produsen dan harga maksimum yang harus dilindungi konsumen. Kebijakan pemerintah tentang pendapatan pajak juga diberlakukan dengan pengenaan pajak sesuai perkembangan komoditas, menekan daya saing dalam negeri produk dan luar negeri. Ini juga membantu sistem laju inflasi. Inflasi tidak dikendalikan oleh kekuatan lembaga akan menyebabkan ketimbangan ekonomi juga. Sekarang sampailah kita pada tahap kesimpulan, di mana saya akan menyimpulkan semua analisis saya tentang kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Mekanisme pasar yang saya ambil ini adalah mekanisme dalam pasar bebas yang memiliki kecenderungan untuk menstabilkan harga sampai memenuhi tingkat keseimbangan harga di pasar. Banyaknya perusahaan kebijakan dari pihak yang terlibat dalam pasar ini telah menyebabkan mekanisme di pasar hampir gagal. Pemerintah seringkali dalam batasan tertentu kadang-kadang diperlukan untuk campur tangan untuk menyeimbangkan harga pasar untuk menghindari pembentukan harga yang dapat merugikan konsumen ataupun produsen. Dalam mengatasi kegagalan pasar ataupun mekanisme pasar, pemerintah digunakan sebagai lembaga yang dianggap untuk mengatasi dan mengkomodir masalah yang tidak dapat dipenuhi oleh forum berhubungan langsung dengan masalah-masalah tersebut. Jika campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar hanya mendukung tertentu pihak dan tidak bertindak tegas atas masalah yang terjadi, akan berdampak buruk bagi semua pihak dan menurunkan kualitas bangsa yang ekonomi. Di dalam mekanisme pasar bebas, tanpa adanya pengawasan atau kontrol dari pemerintah, itu menyebabkan spekulasi harga dan mendorong tingkat eksploitasi sumber dayanya, sehingga hanya kelompok tertentu yang akan mendominasi karena perbedaannya serta kehidupan yang membahayakan lemah dari segi ekonomi, baik kecil, pedagang, dan konsumen. Itulah hasil dari analisis saya mengenai kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas, saya minta maaf karena saya masih belajar dan kita sama belajar. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun pengucapan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.